warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning student. How are you today? I hope you all always be fine. Amin ya robbal alamin. Okay, before we start our lesson today, I want to introduce myself. My name is Rahmat Bagus Roisuddin. You can call me Mr. Bagus. I am from Peterongan, Jombang. Jadi, nama saya adalah Rahmat Bagus Roisuddin. Kalian bisa memanggil saya Pak Bagus. Saya dari Peterongan, Jombang. Oke, kali ini kita akan belajar tentang informatika kelas 5. Pada pembelajaran pertama ini, kita akan belajar yakni mengenal perangkat pengolah kata. Namun pada pertemuan pertama ini kita akan belajar dasar lagi, yakni tentang apa itu komputer, apa itu perangkat keras komputer, dan apa itu perangkat lunak komputer. Oke, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, sebelumnya apakah anak-anak sudah tahu apa itu komputer? What is komputer? Apa itu perangkat keras komputer? What is hardware? Dan apakah anak-anak sudah tahu apa itu perangkat lunak komputer? What is software? Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, apakah itu komputer? Nah, benar. Komputer adalah suatu alat elektronik yang digunakan untuk mengolah berbagai macam data, baik berupa teks, baik berupa gambar, angka, suara, dan lain sebagainya. Kemudian, komputer dibagi menjadi dua bagian, yakni perangkat keras komputer yang disebut sebagai hardware dan perangkat lunak komputer yang disebut sebagai software. Yang pertama, yakni perangkat keras komputer atau biasa disebut sebagai hardware. Hardware merupakan bagian komputer yang dapat dilihat dan dipegang. Berikut adalah bagian-bagian perangkat keras atau hardware. Yang pertama adalah CPU. Berikut adalah contoh gambarnya. CPU berfungsi untuk memproses perintah-perintah yang dimasukkan ke dalam komputer. Yang kedua, yakni monitor. Berikut adalah contoh dari monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer, baik berupa teks, gambar, dan lain-lain. Yang ketiga adalah keyboard. Berikut adalah contoh gambar dari keyboard. Keyboard berfungsi sebagai alat ketik untuk memasukkan data berupa teks, angka, gambar, dan lain-lain. Yang keempat adalah mouse. Berikut adalah contoh gambar dari mouse. Mouse berfungsi untuk menggerakkan pointer untuk menentukan kursor saat memasukkan data. Yang kelima adalah printer. Berikut adalah contoh dari gambar printer. Printer berfungsi untuk mencetak dokumen atau data berupa teks, angka, gambar, dan lain-lain. Yang keenam adalah speaker.
Berikut adalah contoh dari gambar speaker. Speaker berfungsi untuk mengeluarkan hasil proses komputer berupa suara atau audio. Yang ketujuh adalah scanner. Berikut adalah contoh dari gambar scanner. Scanner berfungsi untuk memindai benda atau dokumen dan menyimpannya sebagai file dalam komputer. Dan yang terakhir yakni flash disk. Berikut adalah contoh dari gambar flash disk. Flash disk berfungsi untuk menyimpan data di luar komputer. Yang kedua yakni perangkat lunak komputer atau biasa disebut sebagai software. Software merupakan suatu program komputer yang bertugas untuk mengolah data sesuai kebutuhan. Bedanya antara perangkat keras komputer dengan perangkat lunak komputer, apabila perangkat keras komputer bisa dilihat dan bisa dipegang, perangkat lunak komputer tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipegang. Kemudian berikut adalah jenis-jenis dari perangkat lunak. Yang pertama adalah program pengolah kata. Program pengolah kata berfungsi untuk membuat dokumen berupa teks. Contoh dari program pengolah kata misalnya Microsoft Word, Office, OpenOffice, Wordpad, atau Notepad. Namun yang kita pelajari nanti pada program pengolah kata yakni Microsoft Word. Yang kedua yakni program pengolah angka. Program pengolah angka berfungsi untuk mengolah data yang berupa angka. Contoh dari program pengolah angka antara lain Microsoft Excel, Lotus 123, Caspeed, atau Star Office Calc. Namun, yang banyak digunakan adalah Microsoft Excel. Yang ketiga, yakni program pengolah gambar. Program pengolah gambar berfungsi untuk membuat atau mengubah gambar. Contoh dari program pengolah gambar yakni Paint, CorelDRAW, Adobe Photoshop, atau Adobe Illustrator. Dan yang terakhir adalah program multimedia. Program multimedia berfungsi untuk mengolah gambar, foto, video, audio atau suara, dan lain-lain. Contoh dari program multimedia adalah Winamp, Windows Media Player, Power DVD, dan lain-lain. Oke anak-anak, berikut tadi adalah penjelasan dari materi-materi kita hari ini. Kemudian untuk tugasnya yakni membaca dan mempelajari kembali tentang pengertian komputer. Yang kedua yakni tentang pengertian perangkat keras komputer atau biasa disebut sebagai hardware. Dan yang terakhir yakni pengertian tentang perangkat lunak komputer atau yang biasa disebut sebagai software. Cukup sekian ya pembelajaran hari ini.
Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Alhamdulillah, today we have learned Informatika well. Hopefully, what we learn can be useful for you all. May Allah always bless us, love us, protect us now and forever. And the last I say, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.